Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Sudah cukup itu aja muqaddimahnya. Tadi sesi pertama kita sudah bertemu, kemudian sholat gaib bersama sudah kita laksanakan atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua dari saudara kita. Kemudian hari ini kita mengaji dalam sesi kedua ini, banyak yang disampaikan, di mana Nabi sudah menyampaikan datang satu masa seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong dulu nasihatnya, kasih dulu aku nasihat. Jadi kalau kita jumpa sama ulama itu kan pewaris Nabi ya, pewaris Nabi itu ya, ulama itu. Sunnah juga itu Pak, ya kita meminta nasihat dari dia. Misalnya ada seorang tuan guru, kita ketemu sama dia, ada acara apa nih, apa perlunya Pak? Sebelum kita sampaikan hajat dan maksud kita kepada beliau, ada baiknya kita meminta nasihat. Tolonglah dulu beri aku nasihat Tuhan. Boleh? Kenapa? Ini dulu dilakukan orang di masa Nabi, dilakukan sahabat di masa Nabi masih hidup. Jadi seorang laki-laki ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih aku nasihat, kasih aku pituah, wasiat. Ya. Apa kira-kira pituah maksudnya ya Rasulullah? Jadi jangan bilang sahabat-sahabat itu punya gap, punya jarak kepada Nabi. Enggak ada jarak Nabi kepada sahabat-sahabat. Coba bayangkan cerita ini. Bisa seseorang datang kepada Nabi ngomongnya seperti itu. Itu tanda orang yang ngomong itu tidak merasa jauh kepada diri Nabi. Saya ketemu sama bapak yang tua ini. Pak apa namanya Pak? Pak Romi. Pak Romi ya. Pak Romi. Iya. Saya anggap Pak Romi orang tua saya. Secara usia saya lihat Pak Romi sudah tua. Kalau 70 sudah lewat lah pasti. Minta tolonglah saya Pak Romi, kasihlah saya nasihat. Itu artinya saya dengan Pak Romi itu sudah menyatukan diri, sudah merasa dekat, sudah merasa dekat, walaupun belum dekat mungkin. Tapi kalau saya yakin sama Pak Romi, sehingga saya datang kepada Pak Romi, Pak Romi kalau nasihat kita pulang, kasihlah dulu sama aku nasihat-nasihat. Apa kata Nabi? La taqdom, la taqdom. Farod damiro, Nabi mengulang-ulang itu. Jangan suka marah. Bayangkan Pak, nasihat Nabi kepada orang yang datang, mungkin yang datang ini jauh alamatnya. Sempatlah Bapak jalan kaki puluhan kilometer jumpain saya. Pak Ustaz, apa saya? Tolong kasihlah sama aku gitu Pak Ustaz, kita doa-doa. Datang saya jawabnya gini, pituannya, udah Bapak jangan marah.
bingung nggak Bapak? Loh, Pak Ustadz ini tahu nggak? Saya puluhan kilometer jalan ke kemari menempuh perjalanan. Cuma itu aja. Iya, cuma itu aja. Jangan kamu marah. Jangan kamu la taghdab. Jangan suka marah, Pak. Jangan suka marah, kata Nabi sama anak muda ini. Saya anggaplah itu anak muda yang datang itu. Jangan suka marah. Marah ini membuka pintu setan menguasai jiwa kita. Itulah pintu terbuka bagi setan untuk setan berkuasa penuh terhadap diri kita. Bisa dipahami itu Pak ya? Marah sama merepet agak beda. Tapi kata adik. Cuman kalau merepet ini kadang-kadang tabiat Pak. Merepet itu tabiat Pak, kebiasaan guru. Itu kebiasaan guru yang sering dilakukan sehingga menjadi tabiat dia. Sikit-sikit merepet, sikit-sikit merepet, sikit-sikit merepet. Ya kan? Kan ada orang macam itu. Apalagi mama-mama, sikit-sikit merepet. Anak orang serapan mulut, anak dia serapan mulut. Itulah kalau mama-mama suka merepet. Merepet adik dari marah. Jangan suka juga, karena nanti muncul marah yang sesungguhnya menguasai setan terhadap diri kita. Kalau sudah dikuasai setan Pak, manusia itu membunuh pun mau. Kalau sudah dikuasai setan, membunuh itu pun mau. Pekerjaan membunuh itu bisa saja dalam waktu yang sangat singkat. Singkat sekali. Bisa hitungan menit, bahkan bisa hitungan detik kita melakukan pembunuhan ini. Bukankah orang yang membunuh itu rata-rata setelah membunuh dia menyesal? Menyesal Pak, menyesal sejadi-jadinya. Kenapa dia menyesal? Karena timbul kesadaran bagi yang telah melakukan pembunuhan ini bahwa dia tidak sekejam itu sebenarnya, melainkan setanlah yang mempengaruhi dia sehingga dia sekejam itu. Makanya kata Nabi, la taghdab, faradda mirara. Maka Nabi mengulang-ulang apa itu la taghdab, jangan kamu marah. Ini hadis dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sohor. Ini termaktub hadis ini di dalam kitab Imam Nawawi, Matan Arba'in. Ada 42 hadis atau 40 hadis di dalam Matan Arba'in itu, termasuklah itu di dalam kitab itu kalimat ini. Jadi jangan suka marah. Ustaz, kajian kita hari ini Ustaz, persoalan hidup saya ini orangnya sensitif, apalagi orang Batak ya. Orang Batak itu kan mudah itu dibanting marah, karena memang tabiatnya tukang marah dari dulu kami itu bikin, sehingga suaranya pun besar. Enggak marah pun kayak marah, padahal enggak marah. Mau menjelaskan yang sebenarnya pun dia harus nada tinggi, padahal bisa dijelaskan dengan nada rendah. Kan orang kan ngeri dengarkan kan. Dini loh, sangat berbahaya. Mas mau
Dan ibadah matanya lupa som, kan? Itu dia mau menjelaskan yang sesungguhnya. Tapi karena gaya komunikasinya dengan musti yang sekuat itu ciri khas. Jadi orang yang nggak terbiasa mendengar itu, kenapa marah-marah? Kok marah Bapak ngomong? Saya bukan marah. Itu yang sebenarnya. Nggak marah ini. Padahal dia udah meledak. Dibilangnya lagi dia nggak marah. Coba lalu, gimana itu menganalisa itu? Makanya lambat laun dikikis itu Pak. Setelah ngaji ini dikikis kebiasaan-kebiasaan yang suara tinggi itu dikikis. Memang kalau dipindahkan itu kepada suara nada rendah, nggak cocok pula. Tadi kan saya bilang, kurang semua dibayar, kan itu kan? Jangan gitu bikin. Itu artinya apa? Jangan gitu bikin. Ya kan? Kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia, orang Bataknya mulai bahasa Indonesia. Jangan gitu bikin. Coba saya robah dulu nadanya. Suaranya saya robah, gayanya saya robah. Jangan begitu bikin. Itu nggak Batak. Unang somoni baik. Gini orang Batak semua maunya Pak. Ini orang Melayu bahasa Batak, apa orang Jawa yang bahasa Batak? Itu jadinya. Kenapa? Karena memang nggak begitu gayanya. Paham? Kita balik. Andai kata seperti itulah gayanya bagi orang Sunda, sulit orang Sunda menerapkannya Pak. Karena orang Sunda itu nggak pernah ngomong seperti itu. Marahnya orang Sunda itu aja kita dengarnya enak. Rupanya ada tikamnya, ya kan? Jadi jangan suka marah. Fasbiru sabran jamila. Fasbiru innallaha ma'as-sabirin. Fasbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya kan begitu. Jadi banyak kalimat-kalimat Allah juga dalam Al-Quran menyuruh kita untuk senantiasa sabar. Inti dari sabar yang dibilang Allah berulang-ulang kali dalam Al-Quran ini, intinya Pak, ya hadis Nabi tadi, jangan suka marah, banyak-banyak sabar. Nabi aja kadang-kadang kalau udah datang rasa kecewa itu langsung Allah menegur, ya kan? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, Nabi Muhammad? Bukankah kami sudah lapangkan hatimu? Mengurangi beban-bebanmu. Yang selama ini menimpa pundakmu. Kalau dibandingkan Nabi dengan Nabi sebelumnya, lebih parah Nabi sebelumnya apa? Bagaimana kriminalnya, jahatnya orang-orang di masa Nabi Isa, Nabi Musa, orang Israel itu Nabi berarti kan memang karena yang dihadapi manusia bodoh. Menghadapi orang tengkar sama orang bodoh sama-sama berat Pak. Wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na alladhi. Kami tinggikan di mana namamu disebut. Apa kata Allah terakhir? Fa inna ma'an usri yusra. Maka sesungguhnya di balik sulit ada kemudahan. Dua kali lagi Allah bilang itu.
Inna ma'al usri. Ibarat ini. Ini jalan. Ada nggak jalan seperti ini modelnya? Miringnya gini. Banyak ya. Ini orang yang di sini ini Pak bilang jalan ini apa Pak? Orang yang di sini. Tanjak. Orang yang di sini Pak. Turunan. Medannya sama nggak Pak? Lokasinya sama nggak? Sama. Masalah itu pun juga medannya sama dengan mengatasinya. Jadi setiap ada masalah itu pasti ada obatnya Pak. Sebenarnya ada solusinya Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar mencari solusinya itu. Di balik tanjakan itu turunan. Di balik kesusahan itu kemudahan Pak. Persoalannya akal kita belum mampu mencari solusinya, sehingga yang kita utamakan emosi kita. Emosi menghadapi masalah nggak dapat solusinya, akhirnya kita kalang kabut Pak. Coba kalau sabar saja. Ya memang kadang-kadang proses ini harus kita lalui yang namanya tanjakan dan turunan. Makanya perlu ada rasa sabar. Perlu sabar. Besok kamu nanjak, hari ini kamu nurun. Besok kamu nurun, hari ini kamu sudah nanjak. Itu persoalan hidup Pak. Kalau nggak mau nurun nanjak ya mati aja. Selesai urusan dunia. Nggak ada cerita nurun nanjak. Benar tidak Pak? Ya, seperti itu ya Pak. Terus Ustaz, aku nih kalau marah kayak kan dikendalikan Ustaz. Padahal ilmu yang Ustaz sampaikan itu kadang-kadang mau saya terapkan dalam hidup saya Ustaz. Mau saya terapkan supaya saya jangan marah. Kira-kira apa? Triknya begini. Ketika ada orang mancing-mancing untuk kita marah, atau situasi itu membuat kita marah, trik pertama Pak, cepat-cepat ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sempatkan membilang itu Pak. Sempatkan membilang itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk. Karena tadi marah tadi itu Pak, jiwa kita dikuasai setan. Kita minta supaya terkontrol marah ini, mudah mengatasi persoalan itu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kemarin hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 itu di sekolah ada urusan yang sulit untuk tuntas di pesantren. Saya katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena situasi itu bisa membangkitkan kita untuk marah dan emosi. Saya sudah mulai latihan terus. Jadi kalau situasi itu sudah nggak kondusif, itulah kita ucapkan. Trik pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kesal juga ini, Ustaz sudah dibaca pun masih kesal. Biasanya kalau sudah dibaca itu aman. Tapi rupanya ternyata memuncak. Cepat-cepat berwudu. Cari tempat wudu. Berwudu. Bila perlu mandi menjadi.
Beruntung saya sarankan, cepat-cepat beruntung. Tinggalkan lokasi itu, tinggalkan dulu sementara persoalan itu, cepat-cepat lari beruntung, karena belum bisa juga mampu menghadapi tekanan batin untuk emosi tadi. Bisa dipahami Pak? Malah kadang-kadang kalau kita seperti itu, orang yang semena-mena dengan kita pun mau lebih gawat, diserang badan dia sendiri. Karena kita sabar. Ini kawan ini biasanya gak sabar, kok sabar? Dia makin bingung Bang. Makin bingung, makin kacau batin dia. Bisa dipahami itu Pak? Ada dua langkah. Pertama membaca doa, yang kedua praktek. Prakteknya apa? Wudhu. Fasbiru innallaha ma'as. Allah itu sama orang sabar. Kalau sabar, Allah ngawani. Kalau nggak sabar, setan yang ngawani. Ada orang gara-gara 1000 perak bunuh-bunuhan. Ada orang perkara sampai 50 juta nggak bunuh-bunuhan. Apa dia nggak tahu ini perbedaannya antara uang 1000 perak sama 50 juta? Tahu. Cuman kondisi itu yang menentukan, bukan persoalan jumlah duitnya. Aku nggak persoalan jumlah duitnya Pak Ustaz, cara dia itu Pak Ustaz. Betul kan? Saya ngomong sama bapak yang pakai lope, Pak, saya susah Pak. Ini saya begini Pak, tidak tahu apa. Kita lagi bapak ini nah, adanya Pak. Emangnya ada ribuan, ada 5 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan. Enggak ada ribuan, 20 lah ya. Inilah namanya. Bapak kasih kan? Coba aku ngomong, sini dulu itu 1000. Sini dulu itu 1000. Apa pula kau minta duit sama aku? Kan gitu Bapak ngomong kan? Berarti kan persoalan cara. Berarti situasi itu yang menjadi penentu. Kondisi itu sebenarnya yang menjadi penentu. Sehingga sikap kita mau marah, mau tidak marah. Nah ketika itu terjadi, karena kita masih hidup, pasti terjadi yang seperti itu. Cepat-cepat ingat pelajaran kita hari ini. Hindari marah. Apalagi kayak kita di sini di hidup sebatang kara. Gak ada hebatnya kita hidup. Kadang-kadang kita udah agak hebat, susah menghargai orang, ya kan? Banyak itu kan? Banyak orang yang begitu kan? Enggaknya hebat dia, tapi susah kali menghargai orang. Malah kadang-kadang sepele dia. Padahal orang yang sepelenya itu belum tentu lebih di bawah dia. Baik segi umur, pangkat, gaji dan sebagainya, keturunan, belum tentu. Karena dipupuknya kecongkakan itu, sehingga dia menjadi congkak dan dia menjadi orang yang gak mengerti menghargai orang, marah sesuka-sukanya, berbuat sesuka-sukanya. Kadang-kadang orang pun gak sabar juga ya kan. Akhirnya orang lupa dengan kajian ini. Jadi mudah-mudahan kita yang berada di sini, kita yang dibina di majelis ini, menjadi contoh, menjadi contoh bagi orang lain. Oh aku gak ngaji, kata Ustaz itu jangan suka marah, karena Nabi dulu gitu ngomongnya sama sesuatu.
Jangan marah, bagimu surga. Walakal jannah. Dia orang yang suka marah kan nggak masuk surga Pak. Payah lah kalau mau masuk surga. Terakhir lah. Marah aja kelakuannya. Sisi marah. Apa sih marah? Tandai Pak ya orangnya Pak ya, yang suka marah. Biasanya tersinggung gitu Pak. Biasanya kalau ngaji gini ada orang yang suka marah tersinggung gitu Pak. Ini nyinggung aku apa enggak ini tadi? Saya pun tak kenal Bapak. Baik saya nyinggung Bapak. Saya nyampaikan kata Nabi. Ya kan? Bukankah persoalan kita sudah banyak yang terselesaikan oleh Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat yang bagaimana lagi sehingga kita enak aja melupakannya, mendustakannya. Mau nikmat Allah yang mana lagi kita terima? Kok bisa masih sanggup kita mendustakannya? 31 kali kalimat ini diulang-ulang Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali itu kalimat Nabi Sallallahu. Kalau nggak penting kalimat itu Pak, nggak mungkin itu diulang-ulang Allah Pak. Syukurin aja Pak keadaannya Pak. Syukurin aja. Aku ini sebenarnya orang yang dijolimi yang ini Ustaz. Syukurin aja dulu. Pertama kepada Allah syukurin aja dulu. Baru usahakanlah bagaimana kesulitan itu berakhir di diri kita, ya kan? Berakhir di diri kita. Itu aja mungkin. Langsung pertanyaan ya Pak. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya berdoa atau berzikir, tak berwudu dan tidak memakai busana yang lengkap. Mungkin dia hanya pakai baju, pakai celana, tapi nggak ada wudu, tapi dia berzikir, berdoa sama Allah. Apakah ini termasuk zikir dan doa yang diterima? Soal berterima memang urusan Allah, tetapi tidak ada syarat mutlak yang kita langgar. Kita berdoa sebetul-betulnya berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Zikir kan banyak kan Pak. Ada zikir ketika baca Quran. Baca Quran itu kan bagian dari zikir ya. Kalau itu kan mesti ada wudhu lah. Tapi ada zikir ketika kita basah, ketika apa mungkin batal wudhu dan sebagainya. Atau pakaian kita kurang rapi, nggak pakai lobe, nggak pakai sarung, gitu kan? Nggak ada masalah Pak. Berzikir Bapak terus, ingat Allah terus. Apakah zikirnya Subhanallah, apakah Allah, terserah. Berzikir Bapak terus. Dalam hati kita berzikir, supaya jangan terganggu orang lain. Biasakan aja zikir itu Allah. Sehingga nanti kalau ngomong pun sedikit-sedikit ada Allah. Kalau janji insya Allah. Kalau terkejutnya enak, masya Allah, subhanallah, iya kan? Kalau terkejutnya astagfirullah, iya kan? Tetap ada Allah, ya kan? Kalau ngomong pakai Allah terus. Kenapa pakai Allah terus Bapak Ibu sekarang ngomong? Sedikit Allah. Karena dia suka kali berzikir dalam hati dia Allah aja. Iqra bismi rabbik. Sebut nama Tuhanmu. Sebut selalu Pak. Iqra. Baca. Bismi rabbik. Ya kan? Alladzi khalaq.
Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Kenapa kita disuruh menyebut? Kenapa? Karena ini perintah Allah pertama. Pelajari, baca itu perintah Allah pertama, wahyu Allah pertama. Surah Al-Alaq itu kalimatnya yang pertama itu Iqra, baca, sebut apa yang mau disebut, apa yang mau dibaca, nama Tuhan. Makanya sedikit-sedikit kita orang Islam itu kan gitu kan, segala sesuatu pekerjaan diawali dengan basmalah. Kemarin pertemuan kemarin ada saya bilang kan, rajin-rajin basmalah, niatkan basmalah itu mengganti basmalah yang tinggal. Ingat tak kajian kemarin? Ya kan? Maka bahkan kata Nabi, kullu amrin dzi ba'din la yubda'u bi bismillah fa huwa al-khatar. Setiap perkara yang baik itu kalau enggak diawali dengan basmalah, dia terputus. Maksudnya terputus dari rahmatnya Allah, dari rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Jadi itu dia ya Pak ya, berzikir aja terus Pak ya, berdoa terus. Dua, Pak Ustadz, saya mau tanya, semut tergolong binatang bangkai atau tidak Pak Ustadz? Jika di pakaian sholat kita ada bangkai, mati sholat kita sah apa tidak Pak Ustadz? Jelaskan binatang yang tergolong bangkai dan tidak bangkai Pak Ustadz. Oh, ini bagus ini. Kalau semut, andai kata semut itu kencing di baju kita, andai kata, maka dimaafkan. Bangkai yang dimaaf itu dia. Jadi bangkai semut, bangkai belalang, nyamuk, darah nyamuk, bahkan darah nyamuk ya Pak. Darah kan najis ya, tapi karena terlalu sedikitnya darah nyamuk tadi, gitu, nggak tahan awak pula begini mati nyamuk tuh, berdarah tangan awan lagi sholatnya tetap sah, dimaafkan. Ya. Terus binatang apa yang bangkainya jelas bangkai nggak dimaafkan? Banyak. Kodok mati, akan tongi. Dan apa? Ini orang gila dia mau tongi kodok lagi sholat. Iya kan? Itu nggak boleh, karena bangkai najis. Dan apa? Nanti kodok. Pak Ustadz, amalan apa yang baik pada bulan Rajab ini? Guru-guru kita dulu bilang, ini kan syahrullah ya, syahrul haram. Bulan Allah itu kan, bulan haram itu ada empat, termasuk salah satunya Rajab. Ya. Kita sunnah juga puasa Rajab, walaupun tidak muakkadah, sekedar anjuran biasa, tapi bukan berarti enggak pahalanya besar. Walaupun tidak muakkadah secara fikih, pandangan fikih, tetapi dia fadilahnya besar. Puasa Daud aja besar fadilahnya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Saya salut nih orang gitu kan. Salut saya tiba-tiba. Ada orang puasa Daud, saya heran itu dia.
Gemuk pula itu juga. Heran juga aku. Ini puasa Daud kok gemuknya? Oh dulu sebelum aku puasa Daud memang gemuk banget Ustaz. Tapi sekarang tak kurus gitu. Kurus bapak aja gemuk rasa. Karena aku kurus sekali juga. Saya kan termasuk kurus ini karena pendek aja saya terlihat nggak kurus. Aslinya saya kurus. Orang kalau kurus, kalau udah pendek dia nggak kelihatan kurus. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ada pertanyaan langsung biar saya bagi uang ini. Ada di sedekah. Kita sedekah apa? Oke. Puasa Daud itu, puasa Nabi Daud itu, Nabi Daud itu berpuasa sehari berpuasa, sehari tidak. Minggu dia puasa, Senin dia enggak. Selasa dia puasa, Rabu enggak. Ya puasa Daud, niatnya puasa Daud. Aku di puasa Daud, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, itu puasa Daud. Ada niat Bapak mau lakukan ya? Puasa Daud itu? Baru tahu, oh baru tahu. Oh, saya pikir ada niat mau melakukannya. Bapak udah kurus, tengok gigi udah gak ada lagi. Iya kan? Maulah ketahuan semuanya. Pulang dari sini tinggal gini, jalannya kan? Kok kenapa tahu? Puasa Daud aku makan. Ada lagi? Gak ada lagi ya? Saya lemparkan pertanyaan. Pak. Siapa yang bisa mengartikan surah Al-Insyirah tadi? Walaupun enggak lengkap, tapi dia kenaklah maknanya. Enggak ada? Kalau ini langsung 20.000 nih Pak. Enggak mungkin lagi 10.000 yang begitu. Langsung 20.000. Surah Alam Nasrah tadi. Iya, Alam Nasrah tadi. Saya awalin aja kalimat alam. Alam itu bukankah? Alam Nasrah laka sodra. Itu aja bukan lah, itu aja. Alam Nasrah laka sodra. Tidak, itu awalnya. Saya buka. Apanya sedikit. Ada yang bisa? Ya. Jangan kami sudah melakukan dadamu Muhammad. Bukankah kami telah Melakukan dadamu Muhammad 20.000. Nah, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ya. Itu dia. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Tahu lah. Bisa dia tahu ingatnya udah dia sampaikan tadi itu persoalannya ingatnya. Ada yang hafal hadis tentang marah tadi? Itu paling singkat gitu. La tadak roh salah. La takdok. La takdok. Farod dan miror. La takdok. Gitu ya. 10.000. Balik 40 Pak. Nantilah. Pokoknya uang Bapak 10 sini. Oke. Apalagi ya pertanyaannya? Siapa yang tahu rukun agama? Sebutkan berapa dan isinya apa? Rukun agama piro dan sebutkan. Oke. Rukun agama bukan rukun Islam. Ini udah pelajaran kita yang baru nih. Awal-awal sekali nih pelajaran kita. Rukun agama ada berapa? Dan sebutkan.
Sudah disebutkan kawan, oh ini mau bilang itulah rumah Ustaz. Itulah yang mau bilang tadi. Nah, padahal 10 di sini, 10.000. Ada yang tahu? 5 Ustaz. 5? Salah Pak, kebanyakan. Oh makin banyak makin parah. Anak Pak. Anak makin parah. 5 aja salah. Ini serupa ini sama sholat subuh, ada orang mabuk, orang mabuk sholat subuh. Kamu kemana Wak? Ada dia orang sholat subuh 4 rakaat. Ada 3. Ada 3. Sebutkan. Yang pertama hukum Allah, yang kedua hukum mati, yang ketiga hukum adat. Rukun ada. Itu bapak karang-karang. Besok udah jadi pengarang lah lagi. Karang-karang yang hukum Allah, hukum ahli, hukum adat. Iman, Islam, Ihsan. Iman, Islam, ihsan. 10.000 apa Pak di sini? 10.000. Ada baliknya? Berapa kan? 40 lah baliknya. Oh berapa? Kalau bisa tukaran 10 semua. Balik 40. Iya. Uang bapak tadi 10. Ada baliknya? Belum ada. Berarti uang di sini tinggal 30 lagi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu jumlah rukun ihsan dan sebutkan? Kalau rukun iman, rukun Islam mungkin tahu lah. Rukun ihsan sebutkan berapa dan sebutkan. Baik, mana tahu nanti ada pertanyaan di pengajian berikutnya bisa dihafal, bisa diingat. Rukun ihsan itu 1. Apa dia? Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, walau merasa tak melihat Allah, meyakini Allah melihat. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu dia. 1, beribadah kepada Allah seolah-olah, bukan sebetulnya, seolah-olah melihat Allah, dekat dengan Allah itu, merasa dekat dengan Allah. Kalaupun tak merasa dekat dengan Allah atau melihat Allah, setidaknya ada rasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Makanya kita beribadah itu harus ihsan, harus baik, harus bagus, tumaninahnya bagus secara fikih, ya. Seperti itu. Rukun sholat ada berapa? 13. Coba sebutkan. Sini Pak. Rukun sholat ada 13. Coba sebutkan. Biar tak berurutan nggak apa-apa lah. Saya maklumi itu. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat jadi 2 lagi ya. Berdiri tegak menghadap kiblat. Oh, berdiri tegak menghadap kiblat. Mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir. Ruku. Sujud. Tumaknina. Iktidal. Udah sujud iktidal. Terus Antara 2 sujud. duduk antara 2 sujud. Tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat akhir. Salam. 10 baru. Kurang 3 lagi. Berdiri juga mengucapkan suatu ihram. Soalnya salam, udah salam. Baru 10. Berdiri tegak. Takbir. Ruku. Iktidal. Sujud. Duduk antara 2 sujud. Iya.
ada lagi sujud lagi. Ya. Ya. Ada lagi rukun sujud lagi gitu. 10 Pak. Mengucapkan takbiratul ihram tadi kan. Takbiratul ihram. Takbir. Iya, takbiratul ihram lah awal. Ya, Ya. menghadap kiblat kan pertama menghadap kiblat. Ya. Niat. Oh niat tadi kalau bilang 11. Tahu saya yang Bapak lupakan 11 baru. Tahu yang saya Bapak lupakan, tahu saya. Mestinya barat 11, 2 lagi. Membaca selawat. Membaca selawat. Membaca Fatihah. Baca Fatihah. Satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi. Tertib. Tertib. Oh iya itu. 10 uang Bapak sama uang Bapak itu. Nah, bagi 2 ke. Kasih Pak. Kita sama Bapak ini Pak ya. Tinggal 20.000 lagi nyawa. Nyawa 20.000 lagi. Pertanyaannya berapa rukun puasa? 2. Coba sebut. Baru menjaga puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. iya, 2 itu ya Pak ya. 10 uang Bapak ini. Gue dari gue, ya kan dari gue. Orang yang jawab dari gue kata dia ya kan. Rukun yang murah-murah aja, yang mudah-mudah aja. Rukun syahadat. Kedua, Ya. bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah SAW. Oke. Nah, bagi 2 ya, Pak ya. Bagi 2 ya. Rukun syahadat ayat 4 tahu lah. Bisafaatin nabiyyi nabi kiraman